Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer kibes yang paling mantap, paling top, nomor satu hanya di Ivan Studio. Dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, kita akan kembali lagi membahas seputar dunia mixing dan mastering. Oke teman-teman, di sini aku mau menjelaskan tentang urutan plugin yang masih banyak ditanyakan oleh teman-teman. Sebenarnya aku sudah pernah membuat satu video tentang urutan plugin ya teman-teman. Urutan plugin yang benar dan yang tepat itu bagaimana? Ada nggak sih pengaruhnya kalau kita itu membolak-balik plugin? Misal EQ dulu, kompresor dulu, atau saturasi dulu, reverb dulu dan lain sebagainya. Nah teman-teman bisa cek videonya di video sebelumnya di sini. Nah di manalah itu kalian bisa tonton di sana kalau mau lebih jelas perbedaan urutan-urutan plugin ketika kita menggunakan suatu proses di mixing ataupun mastering gitu ya teman-teman. Nah, di sini itu aku mau sedikit lagi membahas tentang khususnya untuk kompresor dulu atau EQ dulu, karena ini kan proses yang sangat-sangat krusial di dalam mixing teman-teman ya. Dan banyak juga yang menanyakan ini di komentar, di live streaming itu banyak yang tanya. Plus kemarin aku juga terinspirasi menonton kontennya Bang YGI ya. Nah kalau teman-teman tahu, ini aku izin mencomot materinya Bang YGI supaya penonton-penonton di Ivan Studio ini juga bisa ikut belajar bareng lah gitu ya teman-teman. Jadi kemarin aku nonton dan ini menarik nih untuk kita bahas teman-teman gitu ya. Jadi simple teman-teman. Pertanyaannya adalah EQ dulu atau kompresor dulu? Mana yang lebih baik? Langsung kita ke projectnya. Boom. Oke teman-teman. Di sini aku sudah menyediakan dua track, sama sebenarnya dua track drum gitu ya. Ini teman-teman. Nah, sinyalnya mentah seperti ini. Dan yang satu itu adalah aku sudah pasang kompresor dulu ya, baru EQ. Nah, yang satu itu EQ dulu baru kompresor. Settingannya sama teman-teman. Settingannya sama persis, aku tidak membedakan. Kita cuman merubah posisinya saja. Sebenarnya apa sih yang terjadi kalau kita rubah teman-teman? Nah gitu kan. Jadi sebelum itu teman-teman, aku mau membahas sedikit tentang fungsi dari masing-masing plugin ini teman-teman ya. Kalau kita ketahui, kompresor itu kan berfungsi atau bertugas untuk mengatur dinamika audio kita supaya apa? Dinamikanya lebih rapi, tidak jomplang. Yang kenceng terlalu kenceng, yang kecil terlalu kecil, enggak gitu. Tugas kompresor itu adalah untuk sedikit merapikan dinamika supaya tidak terjadi kejomplangan gain terlalu tinggi gitu ya. Itulah fungsi utama dari sebuah kompresor teman-teman. Nah kemudian fungsi dari sebuah EQ adalah, fungsi utamanya ada dua. Yang pertama itu korektif, yang kedua kreatif. Kalau korektif ya kita bersih-bersih, frekuensi mana yang tidak enak kita potong, kita buang gitu kan. Kalau kreatif adalah bagaimana ya sekreatif mungkin kita meng-EQ supaya sound atau audio kita itu memiliki karakter suara yang unik, yang berwarna gitu. Kita mau buat lebih punch, kita mau buat lebih bright, lebih open dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah membahas tentang EQ chart, teman-teman juga bisa tonton videonya, sudah ada di sana ya. Nah, itu adalah fungsi dasar atau fungsi basic dari plugin kompresor dan EQ yang akan kita praktekkan pada video kali ini teman-teman gitu. Nah setelah kita tahu fungsi dari kedua plugin ini, maka seharusnya kita juga sudah bisa menganalisa apa yang akan terjadi ketika prosesnya kita bolak-balik. Oke teman-teman, di sini kita akan praktekkan yang kompresor dulu baru EQ. Berarti kompresornya akan merapikan dinamikanya dulu sehingga dinamikanya rapi. Yang tadinya seperti ini teman-teman waveformnya tuh kan, gede kenceng, gede kenceng, gede kenceng, gede kenceng, gede kecil, gede kecil. Nah dirapikan, sedikit dirapikan, baru nanti kita EQ. Nah EQ ini akan otomatis akan mengembalikan yang tadinya sudah dirapikan oleh si kompresor
maka transient-transient itu akan kembali muncul lagi karena kita meng-EQ-nya. Apalagi di sini aku dominan ngebus teman-teman, tidak ada yang aku potong. Nah, maka yang tadinya sudah dirapikan oleh si kompresor, dinamikanya tadi akan kembali dihancurkan oleh EQ. Nah, itulah yang terjadi ketika kompresor dulu baru EQ. Nah, sekarang kita buktikan aja teman-teman. Di sini aku mau pakai viewmeter. Kita akan membaca waveformnya ya teman-teman di sini. Nah, ini adalah dinamika aslinya teman-teman. Yang di atas ini ya, aslinya ini seperti ini, yang gede kecil ini tadi. Nah, kemudian ketika kena kompresor, nah ini EQ-nya kita matikan dulu. Ketika kena kompresor, nah dia itu akan cenderung lebih rapi teman-teman ya. Ya kan? Cenderung waveformnya lebih rapi. Karena apa? Dinamikanya sudah diratakan oleh si kompresor. Nah, maka dinamikanya aman nih. Ketika kita, oh ini drumnya dinamikanya sudah aman kena kompresor. Tapi hati-hati teman-teman. Ketika kalian pasang EQ untuk meng-EQ audio kalian, maka dinamikanya tadi akan kembali hancur lagi teman-teman. Karena kena boosting dan lain sebagainya, kena cut. Yang di-cut berarti otomatis akan turun. Yang di-push otomatis akan menimbulkan transient yang lebih tinggi. Maka kompresor tadi jadi kayak sia-sia gitu. Tuh, kenceng lagi teman-teman kan, gede lagi. Ya enggak? Nah, ini kita bisa melihat secara langsung, secara real. Jadi aku nggak cuman mengada-ada, tapi data yang kita lihat di sini, teman-teman. Nah, sebaliknya, kalau kita EQ dulu, baru kita kompres. Nah, di audio yang kedua ini, teman-teman, EQ dulu, sama settingannya kita boost dulu ya. Nih, ini kompresornya masih mati. Kita EQ sedemikian rupa lah pokoknya. Nah, ini kan masih berantakan nih waveformnya. Lalu kita kompres, kita sudah nemu karakternya dengan EQ. Kita sudah buang, misalkan ada frekuensi-frekuensi sampah, ada frekuensi-frekuensi yang nggak enak, kita sudah buang. Karakter kita sudah bentuk dengan EQ. Lalu kita rapikan dengan kompresor, kita aktifkan kompresornya. Des, kita play. Waveformnya rapi teman-teman. Dinamikanya rapi. Nah, itulah teman-teman, hal sederhana ketika sesuatu itu kita balik prosesnya, ada dampaknya. Tapi apakah kalau begitu, oh kalau kompresor dulu itu berarti salah? Bukan itu konsepnya teman-teman. Di sini aku bukan membahas tentang benar salah, terus bagus enggak, bagus jelek, tidak teman-teman. Tapi di sini aku mau menjelaskan bahwa ketika teman-teman melakukan suatu proses, itu ada dampak yang akan terjadi di audio teman-teman. Ketika dibalik, ketika itu urutannya mungkin nanti ada reverb dulu baru kena EQ, atau EQ dulu baru kena reverb, kompresor dulu baru reverb dan lain sebagainya. Itu ada pengaruhnya. Nah, bagaimanakah teman-teman bisa mengeksekusinya dengan tepat? Kalau gitu urutan yang benar gimana Mas jadinya, kan gitu. Sekali lagi teman-teman, ini tidak ada hal yang benar, tidak ada hal yang salah. Teman-teman harus mengetahui tujuan kalian secara tepat. Oh, aku mau meng-EQ dulu. Kenapa? Karena nanti setelah EQ-nya terbentuk, aku mau kompres biar dinamikanya enak, dinamikanya nyaman. Oh, aku mau bentuk dulu dinamikanya, mau ngejar punch-nya, ngejar padatnya dulu dengan kompresor. Itu kan, oh berarti kompresor dulu, baru nanti mau aku EQ. Setelah di EQ, teman-teman tahu bahwa dinamikanya berantakan lagi nih. Oh, di kompresor kedua aku mau pasang supaya kompresor kedua merapikan dinamikanya. Jadi gitu ya teman-teman, kalian ketika teman-teman itu tahu konsep sebuah tools yang kalian pakai, maka eksekusi yang kalian ambil atau keputusan yang kalian ambil itu tepat.
akan mempengaruhi hasil kualitas mixing kalian. Tapi kalau kalian itu hanya ikut-ikutan, aku sering bilang kayak gini teman. Oh misalkan di video si A membahas drum itu harus kompresor dulu, baru EQ, baru saturasi dan bla 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 bla. Kalian niru nih urutannya seperti ini, pluginnya sama persis. Tapi kalian tidak memahami konsepnya. Kenapa pluginnya ini, kenapa EQ dulu, kenapa kompresor dulu. Nah itu yang kurang tepat teman-teman. Karena kalian tidak akan bisa mengeksekusi di data audio kalian sendiri gitu. Kalian hanya ikut-ikutan. Misalkan oh vokalnya kalau di channelnya Ivan Pianis itu mixing vokal EQ dulu, baru nanti kena reverb, baru kena kompresor, baru kena delay dan lain sebagainya, misalkan begitu. Kalian ikut-ikutan nih seperti itu. Tapi kalian tidak menangkap konsepnya atau mindsetnya kenapa seperti itu. Nah, maka kalian akan tersesat, teman-teman. Nah, di video ini cuman sederhana aja, teman-teman. Yang kita praktekkan cuman EQ dan kompresor. Tapi pada penggunaannya, teman-teman bisa mengembangkan ini di plugin-plugin lain ataupun di proses-proses lain. Mindsetnya adalah teman-teman harus ketahui tugas dan fungsi masing-masing plugin yang kalian pakai. Kompresor untuk apa, EQ untuk apa, reverb cara kerjanya bagaimana. Baru kalian bisa menentukan urutannya mau seperti apa. Itulah keputusan yang tepat teman-teman. Jadi bukan masalah oh yang bener rumusnya A dulu baru B baru C, enggak. Tapi kita bisa C dulu, bisa kembali ke A, bisa kembali ke D, bisa tiba-tiba ke B. Gitu teman-teman ya. Jadi video yang sederhana ini semoga bisa mencerahkan kita bersama teman-teman. Cuman dari EQ dan kompresor. Atau teman-teman kalau mau lebih detail, teman-teman bisa nonton videonya Bang YG itu tadi. Nah di sini aku cuman mau membuka mindset teman-teman aja gitu ya, supaya kita lebih teliti lagi. Dan ketika kita belajar itu tidak salah langkah gitu teman-teman. Karena kita ya belajar bareng di sini. Aku hanya sharing aja teman-teman gitu ya. Jadi sampai segini aja videonya, cukup singkat dan ya cuman kayak gitu aja teman-teman. Tapi semoga menjelaskan dan mencerahkan kita semua. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akan aku balas, akan aku jawab teman-teman. Dan kalian bisa request juga mau membahas tentang apa lagi, nanti akan aku buatkan videonya buat kalian semua. Sampai jumpa teman-teman, salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman, bye bye.